Hari ini yang utama. Cuma pemeriksaan rutin. Para wanita jangan gugup. Beberapa hari setelah pemilihan utama, akan ada pemilihan ulang. Untungnya dia dipilih oleh pangeran. Kamu bisa masuk ke dalam rumah besar sebagai istri dan selir. Ini adalah acara besar yang bersinar terang di ambang pintu. Grup pertama. Grup kedua. Salam untuk Nyonya Yao. Tidak ada yang lain. Salam untuk Nyonya keempat. Orang dewasa tidak perlu sopan. Nyonya keempat juga datang. Nyonya keempat benar-benar memiliki hati. Jangan lupa bekerja untuk Tuan Siu dalam segala hal. Nyonya Yao tidak sama untuk saudara ketiga. Ngomong-ngomong, saya belum melihat saudara ketiga saya selama beberapa hari. Saya ingin tahu mainan apa yang dia tambahkan baru-baru ini. Apalagi yang bisa ada. Bawa saja beberapa perhiasan dengan cara yang berbeda. UPS saya hanya punya satu kepala dan dua tangan. Bagaimana kamu bilang bisa menyelesaikannya? Sepi seperti Nyonya keempat. Lumayan bagus juga. Nyonya sangat baik hati. Dia hanya seorang selir, mengandalkan pengaruh ayah saya. Berani sekali kamu begitu sombong dengan istrimu. Ayahnya adalah seorang bupati Nanjing. Bahkan pangeran harus memberikan beberapa poin. Dia tidak tanpa modal untuk sombong. Tidak ada yang mengejek anak itu memiliki bagian Nyonya keempatnya. Mengingat perlakuan tuan muda terhadapnya. Apa yang dilakukan anak itu padanya? Kenapa saya tidak tahu? Budak terkutuk. Tuan Xin tidak melakukan pekerjaannya setiap hari. Ini adalah anak Fu yang malas yang tidak bisa menopang tembok dengan lumpur. Tapi bagaimana dengan anak kita? Dia adalah anak yang berbudi luhur yang dipuji semua orang. Oke, cari saja. Temukan mereka satu persatu. Jika Nyonya keempat mendapatkannya lebih dulu. Kamu tahu apa itu? Nyonya tidak. Bagaimana kamu menemukannya? Orang asli Nyonya Hui terlalu berbeda dengan potret. Para budak benar-benar tidak bisa menemukannya. Tapi, aku dengar Mami Jingfeng dari King Keng Hall. Dulu aku adalah orang di samping putri pertama. Kalau apa? Kalau kamu bisa menyenangkannya, apa yang aku lakukan denganmu? Nyonya, tolong tenang. Kurasa Nyonya keempat juga tidak mendapat keuntungan. Tidak mungkin. Kalau tidak bisa menemukannya, kamu hanya bisa menemukan yang cantik.
Angkat kepalamu. Nyonya Yao sedang berbicara denganmu. Tidakkah kamu dengar? Berani sekali kamu sengaja melawan Nyonya Yao. Cepat letakkan bukunya. Aku akan membiarkanmu menurunkan tanganmu. Awan keberuntungan jelek. Takut mengganggu Nyonya, jadi ditutupi. Tumbuh seperti ini kamu berani memilih pelayan. Pergi. Ya. Dan seterusnya. Ayo. Mungkinkah seluruh Kuliang tidak bisa menemukan seseorang seperti dia? Apakah kamu Nyonya Yao yang nama belakangnya Tuan Muda Li? Aku? Siapa kamu? Pelayan di sini untuk memberitahu Nyonya. Xuan Enu yang baru saja kamu usir. Mirip 7 atau 8 poin dengan putri sebelumnya. Apakah kamu pernah bertemu putri pertama? Wajah yang mirip tidak jarang. Yang paling langka adalah temperamen dan pesona. Gerak-geriknya persis sama dengan putri sebelumnya. Oh. Apakah kamu kakak Jing Fang? Tolong beritahu Tuan Xin. Pelayan pribadinya kembali. Nyonya gadis itu punya tanda besar di wajahnya. Meskipun mirip, takutnya tidak berguna. Wanita di rumah ini. Seperti daun ini. Betapapun baiknya musim semi tumbuh, tidak bisa lolos saat musim gugur tiba. Pelayan kadang berpikir. Mereka yang sudah berusaha pergi. Dan mereka yang berusaha keras untuk kalah. Siapa yang lebih pintar? Budak-budak pensiun. Dia ingin kalah. Miss. Miss, kenapa kamu keluar sendirian? Diusir. Kenapa kamu jelek banget? Orang-orang di istana ini buta. Kenapa kamu tidak masuk dan mencobanya sendiri? Miss, kamu terlihat sangat cantik. Bagaimana mungkin kamu kalah? Bajingan mana yang pasti curang? Nyonya meriamnya sudah dibeli semua. Tinggal menunggu istana kembali mengumumkan kabar baik. Jangan naik dulu. Dokter Lu. Dokter Lu. Penyakit saya. Oh maaf. Ternyata dokter terbaik di Kuan Kuliang seperti ini. Kamu sudah selesai. Oke. Dipilih Ham.
Ini obat Dokter Lu. Sangat manjur. Susah banget dipilih. Beneran hahaha kamu. Muka kamu sakit. Sakit sebanyak apapun aku tidak takut. Hei. Ayo jangan. Permisi. Hei maaf tetangga-tetangga. Aku Lu Benyi senang hari ini. Tutup sehari. Silakan kembali besok. Tidak ada uang untuk obat. Oke. Terima kasih. Oh, terima kasih semuanya. Sungguh tidak ada gunanya. Nyonya gadis ini sangat berani. Berani menipu pangeran. Tahu dia menipu pangeran masih tidak melapor ke pihak berwajib. Pelayan mengerti. Pelayan akan pergi. Ayah. Anak tidak berbakti. Buat keputusan sendiri tentang pernikahan. Bukannya kakak ini. Meskipun dia hanya seorang dokter, tapi dia adalah dokter terbaik di Kuan Kuliang. Dan dia tidak tanpa bakat. Dari astronomi dan geografi hingga kenegaraan, tidak bisa memilihnya di antara 1000 orang. Dan dia tidak ingin menjadi penguji. Karena seperti putriku, aku tidak tahan dengan kegelapan birokrasi. Aku hanya ingin menjadi orang biasa secara terbuka. Putri tidak mencari kekayaan, tapi meminta sepotong ketulusan. Meminta sepotong ketulusan. Aku tidak mengerti. Ayah melihat bayi tumbuh besar. Anak ini bukan orang biasa. Sukses di dunia ini bukan hanya tentang menjadi pejabat. Mata Lian Erku. Mengapa kamu menemukan menantu yang buruk untukku? Ayah berjanji. Hei, ayah. Kamu berjanji. Oh sayang. Ayah aku tidak tenang. Ayah malu padamu. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan mahar yang layak. Siapa bilang tidak ada mahar? Mahar terbaik untuk seorang putri adalah memiliki ayah yang baik. Aduh seperti yang diharapkan dari keluarga besar hahaha. Ah, Selamat kakak Li. Selamat. Ini pasangan yang sempurna. Selamat ya ah. Diberkatilah kebahagiaan. Ya selamat. Ini pasangan yang sempurna. Cantik sangat bahagia. Selamat. cepat. Guan Pingqiu sudah datang. Bagaimana bisa? Ah, apa yang terjadi? Cari. Dewasa. Ambil. Suap pribadi. Apa kejahatannya? Ayah. Tuan Luo, apakah kau pikir aku anak umur 3 tahun? Di dalam. Putuskan sendiri. Permisi Nyonya Yao. Kuharap Nyonya Yao tidak keberatan.
Hadiah yang dia dapat darimu. Ku kembalikan seperti semula. Anjing itu tidak pandai membaca buku. Aku tidak merepotkan Nyonya Yao. Tuan Luo benar-benar lebih mencintai putrinya. Apalagi masa depan anak ini. Aku bahkan tidak menginginkan nyawa istriku. Indah bagaikan lukisan. Tuan Luo adalah pejabat istana. Apakah kau tidak mengenali pencuri asosiasi Azur ini? Lihat lagi, nyawa sponsor adalah Nyonya Luo. Bagaimana bisa? Kata-kata tidak berdasar. Tanda tangani kontrak ini. Aku bisa mengatur tugas untuk Ling Lang. Nyonya. Pelayan ini dengar Luo Zansuan tidak tahu apa-apa. Apakah dia penjudi? Oh. Ada hal seperti itu. Baiklah, pikirkan lagi. Ambil kembali tidak. Nyonya Yao, kau membohongiku. Apa yang kau minta untuk kutandatangani bukan jaminan sama sekali. Ini jaminan terbaik. Mendanai pemberontak asosiasi Azur. Setidaknya seharusnya. Putuskan. Lepaskan dia. Luo Qinglian Luo Rongyu menerima suap secara pribadi dan buktinya jelas. Di tanganku, ada juga bukti bahwa ibumu bersekongkol dengan asosiasi Tianjin. Terserah padamu. Lianer. Semua kesalahan ibu. Ibu maafkan aku, ibumu seharusnya tidak. Seharusnya tidak merenggut seluruh hidupmu. Aku mencoreng nama keluarga Luo, memalukan leluhur. Tidak ada gunanya hidup. Aku bilang iya. Kau berjanji. Aku berjanji. Nyonya Yao. Saya bilang iya. Tapi kamu juga harus janji satu hal. Mulai sekarang, jangan pernah membuat keluarga saya susah lagi. Jangan khawatir selama kamu tinggal di istana dengan patuh. Saya tidak akan menyusahkan ibumu. Seseorang antar mereka keluar dan tunggu. Kai, apa kamu menyalahkan saya? Tentu saja saya tidak menyalahkanmu. Apapun keputusanmu. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Bawa mereka pergi. Harus bekerja sama di dalam dan di luar. Oke. Katakan apa yang kamu ingin saya lakukan. Tidak perlu buru-buru. Anak. Tuan muda ini. Saya mengerti. Kamu adalah Hi Lian Lian.
Berani. Hanson. Sementara uang bunga pertunangan. Dunia akan bertemu. Ibu Fang. Tanya Xing Gongzian. Perkenan terakhir. Budak telah dikembalikan. Tolong jangan datang lagi di masa depan. Hei, datang datang datang. Non. Non. Pangeran dan putri bersikeras melindungi pangeran kecil. Kami tidak bisa menghentikannya. Bagaimana kamu bisa meninggalkan saya? Saya juga tidak ingin sedih. Jaga tubuhmu. Jaga baik-baik anak-anak kita. Maafkan saya pergi dulu. Dan jauh kuil barat. Lihat Jianjiang. Langit dan bumi. Ya? Fase? Kakak. Fuer. Ini adalah pertemuan terakhir antara pangeran dan nona muda. Sejak hari itu, sang pangeran menantikan kembalinya sang putri. Berharap-berharap. Harapan itu puluhan tahun. Apakah aku benar-benar mirip dengan putri baru itu? Pelayan telah menemani sang putri selama lebih dari 10 tahun. Dari penampilan hingga watak. Tidak ada yang lebih tahu daripada hamba. Karena itu, selama bertahun-tahun banyak tuan muda dan istri yang datang mencari hamba. Berharap melalui mata hamba. Menemukan seseorang yang mirip dengan sang putri. Pergi ke pangeran dan meminta beberapa keuntungan. Hamba takut mencemari sang putri. Tidak pernah berjanji. Tapi hamba melihatmu hari itu. Dari penampilan hingga suasana hati. Bagaimana bisa begitu mirip dengan Nona? Kakak Jin Fang tadi. Hamba membuat pernyataan. Hamba meminta cuti beberapa hari untukmu. Jika kamu mau, kamu bisa melakukannya sekarang. Kamu bisa melakukannya sekarang. Kamu bisa pergi beristirahat.
Hamba bersedia meninggalkan istana dengan surat itu. Hamba berharap Nona tetap muda. Hei ibu, hati-hati. Terima kasih Nona Qinglian. Ibu hati-hati. Cepat sekali masuk ke dalam peran? Ibu baik, Oke, setia dan baik hati. oke. Dan Nyonya Yao, cantik dan cakap. Wanita di sekitarmu semua baik. Hahaha. Oh aku. Aku bisa mendengarnya. Maksudmu aku tidak bisa melakukannya sendiri? Tergantung pada wanita bukan? Jika aku benar-benar berpikir begitu, Tuan Xin akan senang. Oke. Kamu datang padaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kakak Jin Fang sudah mengatakannya tadi untuk menyenangkan ayahku? Tuan-tuan yang lain mungkin. Tapi Tuan Xin kamu tidak boleh. Oke. Pangeran tidak pusing saat memerintah Kuyang. Apalagi seorang wanita yang mirip dengan putri pertama. Bahkan putri pertama sendiri. Pangeran mungkin tidak mendengarkan. Anak telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Membangun dirimu menjadi anak yang berbudi luhur. Bagaimana mungkin untuk sesuatu yang tidak pasti dan mengambil risiko? Kenapa lagi? Saya dengar putri pertama meninggal beberapa hari yang lalu. Pangeran membuat seorang pangeran. Selama bertahun-tahun pangeran telah menawan dan memanjakan diri. Tapi pangeran masih memiliki harapan tinggi untuk itu. Semua orang mengerti bahwa ini adalah cinta lama putri pertama. Tapi sekarang, jika seorang wanita menggantikan putri pertama, maka posisi pangeran dapat dipertahankan. Kenapa saya semakin tidak mengerti kata-katamu? Tentu saja kamu tidak mengerti. Kamu harus mengerti. Bisakah kamu masih menjadi Tuan Xian? Lalu kamu. Gadis yang begitu pintar. Jika bukan karena ayahmu. Saya benar-benar ingin menyimpannya untuk diri sendiri. Lalu kenapa kamu tidak tinggal? Lu Bei tidak bisa tinggal. Apa yang bisa saya lakukan? Menempatkan seorang pria yang mencintai sampai mati. Jika kamu bilang kamu mau. Kamu begitu kejam. Masih tidak ada pengaturan? Kamu tidak perlu mengikuti. Apa yang kamu lakukan? Kamu meletakkan Mami Fang itu anak keempat. Nona Qinglian, masuklah. Hei 4. Kakak ketiga kehabisan napas. Di mana kamu bernyanyi di siang hari bolong? Aduh, kenapa kamu melihatnya? Jangan bilang. Kapan kakak ketiga menjadi takut dengan dalam? Lebih baik lebih daripada kurang. Wanita yang kamu kenal. Ah, hati-hati. Itu bukan semuanya kan? Adik perempuan tidak seperti ini. Kakak ketiga perhatikan tubuhmu. Anak. Bagaimana mungkin aku membiarkan anakku melakukan hal kecil seperti ini? Ini untukmu, berikan padaku dulu. Tidak ada hal besar atau kecil di sini bersamaku. Hanya urusanmu.
Kamu tertawa apa? Aku baru saja melihat anak ketiga. Raja di siang bolong. Di gerbang istana. Baru saja menaruh seorang wanita di kereta dengan tergesa-gesa. Hei, kapan anak ketiga ini menjadi begitu gelisah? Itu bukan siapa dia. Di pintu masuk istana. Apakah Nyonya Yao benar-benar menemukannya? Tidak, aku harus pergi memeriksanya. Jika ini benar, ketika dinobatkan, mungkin menjadikannya seorang jenderal Zaode. Liu Yan pergi mencari angsa salju yang kembali ke istana untuk hadiah. Ya? Kamu mau pergi kemana? Surat untuk anak. Apakah kamu akan melihat wanita itu, atau anak ketiga? Sejak selir ini memilih Tuan Muda sebagai suaminya, maka yang mewarisi raja hanya bisa anak. Yang lainnya adalah musuh selir. Termasuk kakak ketiga Delel. Jika kamu pikir aku bukan yang paling berpeluang menang tahta, apakah kamu akan menikahiku? Nona Qinglian, aku akan mengajarkanmu berjalan dulu. Ingat satu kali. Pangeran menangani urusan pemerintahan. Putri masuk dan keluar King Kang Hall 3 kali dengan kue dan sup. Pangeran tidak menyadarinya sama sekali, dan tidak setetes sup tumpah. Pangeran selalu memuji putri karena ringan seperti burung layang-layang. Sikap yang anggun. Oke, kita mulai. Ada 2 hal yang perlu kamu fokuskan. Pertama, mangkuk di nampan ini tidak boleh bersuara. Kedua, lonceng di bawah kakiku tidak boleh bersuara. Oke. Oke. Ini yang keenam. Tidak bisa duduk diam. Kecuali Nyonya Di dan Nyonya Ye. Sudah mengirim orang untuk melihat. Nyonya Di dan Nyonya Ye masih bisa menahan napas. Ikan kecil dan udang ini abaikan saja. Bersaing untuk mendapat perhatian di hari biasa. Putra benar-benar punya sesuatu yang perlu dikhawatirkan berapa banyak ya. Apa yang dikatakan Nyonya adalah. Untungnya Nyonya membantu. Ini berkah sang putra. Seperti bunga. Kamu pikir Tuan Muda benar-benar butuh aku? Maksudmu kakak Jin Fang? Nyonya, bukankah kamu bilang? Dikatakan bahwa Nani Jin Fang meminta burung beo padanya beberapa hari lalu. Dia datang untuk membalas budi. Kuharap begitu. Datang lagi. Luo Qinglian putri Luo Rongyu melihat sang pangeran. Bilang apa? Kamu belum makan. Ro Uton. Luo Qinglian putri Fat Hair. Qin Wanchun, apa yang dia makan untuk makan siang? Hui Gongzi makan daging sapi. Tidak heran kamu percaya diri seperti sapi. Tuan Xin, bukankah kamu pernah bertemu putri pertama? Bagaimana kamu tahu cara dia berjalan? Bagaimana berbicara? Jika Tuan Xin mencoba mempersulit, maka aku tidak berlatih. Ah, Nona Qinglian. Istirahatlah jika lelah. Tidak lelah. Aku hanya merasa dada sesak. Aku merasa lingkungannya pengap. Aku ingin pindah ke tempat yang lebih luas. Tidak boleh. Kenapa tidak kenapa? Bocah ini, kecuali Kikingyuan Tuan Muda. Langyue pavilionku yang terbesar. Aku tidak percaya tidak bisa melepaskanmu. Hei Song Dacuan. Mari tebak peribahasa. Nyonya Yao ingin aku belajar keras, maka kamu harus mengabaikan kebutuhanku. Siang hari aku merasa matahari terlalu terang. Aku ingin mengubah nuansa. Kamu menolak dan sekarang aku merasa sesak lagi. Aku mencari tempat yang luas. Kamu masih tidak setuju. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Dengan hati. Hei. Karena kamu ingin mengalihkan perhatianku. Hantu. Berhantu. Aku benar. Kamu sangat pintar.
Tapi tahukah kamu di mana kamu salah? Tidak ada wanita yang tersisa. Pria yang dia cintai akan tenang sepertimu. Berubah-ubah. Jangan biarkan dia lolos. Berubah-ubah. Tian Kai. Yang master kamu sangat bisa ditebak. Forward lady. Gadis? Mengapa kamu begitu ceroboh? Menabrak forward lady. Berapa kepala yang harus kamu bayar? Fourth lady, maafkan aku. Budak terkutuk. Forward lady, maafkan aku. Bangunlah. Empat ladies. Biasanya kamu paling tahu etiket. Saat ini aku masuk ke pavilion musik lamaku. Sedikit kasar kurasa. Anakku baru saja mendapatkannya. Sueyan dengan sepenuh hati membawanya untuk Nyonya Yao mencicipi awal hari. Apakah ini mendesak? Oh. Bagaimana? Nyonya Yao, tidakkah kamu mengundangku masuk? Sueyan, aku menerimanya. Forward lady, silakan kembali. Indah seperti lukisan. Kurasa lebih baik aku mengantarkannya ke rumah Nyonya Yao sendiri. Hei kamu. Kakak ketiga. Ini dia. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Dulu ayahku memikirkanmu. Rumah ini sengaja dibuat meniru rumah besar kampung halaman. Ketika aku dewasa untuk membangun rumah, dia mewariskan rumah ini kepadaku. Jadilah seorang putra. Sangat cantik. Sampai teratai mekar. Pasti lebih menawan. Siapa nama kolam ini? Wei Shizi. Wei Shizi. Tepat sekali. Kolam ini dibangun untukmu. Jian Jia sedih. Bai Luwei 11. Yang disebut Yiren. Di dalam air Emai. Ayahku memberiku rumah ini. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membangun kolam ini. Semuanya sudah berlalu. Mengapa kakak ketiga menyebutkannya lagi? Ya, semuanya sudah berakhir. Mengapa repot-repot menyebutkannya lagi? Bagaimanapun kamu sekarang adalah nyonya keempat. Aku hanya tidak memikirkannya. Aku akan menunjukkanmu untuk pertama kalinya. Itu untuk mencegahmu. Kakak ketiga berkata untuk berjaga-jaga terhadapku. Kakak ketiga sudah tahu bahwa Zime akan datang. Jadi sengaja menungguku di Langyue Pavilion. Bagaimana aku bisa tahu? Kakak ketiga bertemu putra keempat di Hongyan Gate. Aku yakin putra itu akan memberitahuku. Aku tiba-tiba tidak mengerti. Apakah kamu mengerti aku atau tidak? Dulu kamu pikir aku tidak ada harapan. Tidak ragu untuk meninggalkanku dan menikahi anak keempat. Sekarang kamu datang untuk meraguiku. Karena aku telah kehilangan begitu banyak. Kolam setengah menit tidak diperbolehkan. Ya,
Hei. Penuh kasih sayang dan setia. Bisa sastra, bisa bela diri. Sayang sekali. Assassin sepet. Angkap assassin cepat 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 cepat. Cepat ke sana. San Nancun di sana menangkap asasin. Putra, Sudah larut malam. Antarkan nyonya keempat. ini nyonya keempat tolong. Oh nyonya ada apa dengan Anda? Apa yang terjadi nyonya? Perut saya sakit. Pasti tadi kecelakaan. Mengapa Anda tidak pergi memanggil dokter? Tapi anak itu memerintahkan. Nyonya tolong bertahanlah. Nyonya Anda sangat berani. Tidak peduli apakah istri saya hidup atau mati? Tidak nyonya tolong tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Nyonya sudah pergi. KKI. Bagaimana dengan Nyonya Yao? Pembunuh melakukan pembunuhan. Apa yang Anda katakan? Tidak. Nyonya Yao, saya mohon kepada Anda. Jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Linger tidak perlu bertanya padanya. Tidakkah kalian mati bersama? Apa yang begitu menakutkan? Saya membunuh kakak baikmu. Nyonya Yao, saya pintar. Untuk mengkonfirmasi secara sembarangan, tolong Tuan memiliki banyak. Lepaskan KKI. Linger. Jangan memukulnya. Apa yang harus saya lakukan jika itu rusak? Bangun. Saya tidak menontonnya lagi. Pelayan berjanji akan belajar aturan dengan baik. Bersiaplah dengan sepenuh hati untuk memilih puisi. Apa yang baru saja Anda sebut diri Anda? Dari sekarang, Nyonya Yao adalah tuan. Budak adalah pelayan. Pelayan ini bersedia melayani Nyonya Yao Lian Er. Luo Qinglian. Ingat apa yang Anda katakan hari ini. Tidak berani melupakan. Wajahmu. Itu adalah berkahmu. Itu juga bencana Anda. Lepaskan. Lili. Lier.
Wanita ini tidak boleh diremehkan. Pom-pom pom-pom pom-pom. Kamu di mana? Pom-pom pom-pom. Keluar la sejarah. Pom-pom, kenapa kamu mengabaikanku? Semua orang di keluarga ini takut padaku. Tidak ada yang benar-benar bermain denganku. Ibu akhirnya menemukanmu untuk menemaniku. Tapi kenapa? Kenapa kamu juga menghindariku? Rong 9, bisakah kamu keluar? Aku akan memberimu ikan. Makan banyak ikan. Kirim beberapa pelayan lagi untuk melayanimu. Bisakah aku membuatkanmu sarang yang paling indah? Mungkin itu bukan yang dia inginkan. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu apa yang Rong Cheng inginkan? Dia ingin bebas. Ingin melakukan apapun yang kamu mau. Aku ingin keluar dan melakukan apa yang ingin aku lakukan. Kenapa bukankah di sini menyenangkan? Apakah aku tidak baik padanya? Di sini menyenangkan. Tapi juga tidak bahagia. Sama seperti kamu meskipun kamu adalah anak kecil. Bukankah kamu juga tidak bahagia? Bagaimana kamu tahu aku adalah tuan muda? Semakin tinggi, semakin sederhana yang aku inginkan. Anak biasa mungkin jauh lebih bahagia darimu. Apakah kamu ingin masuk dan mencari pom-pom? Tidak, aku tidak mencari dia. Karena aku suka pom-pom. Aku seharusnya membiarkannya melakukan apa yang dia sukai. Aku hanya ingin membiarkanmu keluar. Kamu telah terkunci seperti ini. Tentu tidak bahagia. Apa yang Fa lakukan? Ayah, aku ingin membiarkan adikku keluar. Adik, jangan biarkan itu pergi. Adikku akan pergi besok. Benarkah? Ayo. Kamu pergi ke sana untuk bermain dulu. Aku ada sesuatu untuk dikatakan pada adikku, oke? Percayalah pada kekuatan tuan muda untuk menipu anak-anak. Sehebat menipu seorang wanita. Sangat membenciku. Tampaknya akun Lubei ada di kepalaku. Kalau kamu datang untuk cari masalah, maka maafkan aku. Hei gadis. Oke. Kamu tahu cara menulis? Lihatlah, ayo. Oh sayang, Kertas ujian rekrutmen. terus lihat. Aku tidak menyangka ini. LVBI akan diam-diam merujuk. Itu tidak mungkin. Dia jelas tidak suka. Kenapa dia tidak membencinya? Dia tidak mengikuti tes hanya karena kamu tidak suka. Ini artikel terbaik untuk rekrutmen tahun ini. Tapi selain berbakat, tebak apa lagi yang aku lihat? Keinginan. Keinginan untuk ketenaran dan kekayaan. Aku belum pernah melihat satu orang pun. Dia sangat merindukan. Apakah kamu benar-benar percaya dia akan rela menyerah seumur hidupnya? Oke. Karena aku suka pom-pom, kamu harus biarkan dia melakukan apa yang dia suka. Maka aku akan menemani dia mengejar ketenaran untuk ketulusan. Apa arti pengorbanan ini? Gadis itu sedang menuju ketenaran. Dari mana datangnya ketulusan? Bagaimanapun ingatlah apa yang aku katakan. Selalu ingat. Oke. Lupakan dia. Untukmu. Ini mungkin bukan hasil terbaik. Kenapa kamu menghiburku? Apakah itu tidak bermoral? Mr. Singh juga punya saat-saat hati yang tidak tenang. Beristirahatlah lebih awal, gadis.
Putri rakyat Luo Qinglian bertemu pangeran. Temperamen? Shen Yun. Persis sama seperti saat putri pertama masuk ke istana. Tidak sia-sia aku sudah bekerja keras beberapa hari ini. Pelayan juga akan kembali ke istana hari ini, jika Nona Qinglian membutuhkan sesuatu. Itu juga sebuah perhatian. Kenapa kamu begitu baik padaku? Pelayan ini melayanimu dengan baik karena aku merindukan Nona. Tapi ada satu orang lagi. Kerinduan ini jauh lebih besar dari seorang budak. Jauh lebih menyakitkan. Pangeran. Selama bertahun-tahun, pelayan ini melihat kegilaan sang pangeran. Dari muda hingga tua. Tidak pernah melupakanmu sedetik pun, Nona. Sang pangeran berbaring di bawah sinar matahari. Nona pasti sedang menunggu di alam baka. Jika ada yang menggantikan Nona untuk menghibur sang pangeran, Nona Izumi, kamu akan merasa lega. Aku akan menghibur sang pangeran. Tapi siapa yang akan menghiburku? Luo Qinglian tiba. Sang pangeran datang. Ujian dimulai. Gadis-gadis bangsawan. Lihat berdasarkan nama. Paduka lihat itu. Gao Miaoan Putri, seorang ahli matematika tinggi. Gadis kecil Gao. Yang ini. Putri Gao Shouren. Gao Miaoan. Hadiah 10 tael perak. Untuk menghibur kesusahan. Saudari-saudari terhormat. Silakan bersiap untuk masuk ke taman menemui sang pangeran. Saudari-saudari tercinta, air di baskomku masih dingin. Jika kalian tidak keberatan, mari kita gunakan bersama. Kalau begitu terima kasih saudari.
Ah, wajahku sakit. Apa yang terjadi dengan wajahku? Bangun biar aku lihat. Ah, apa yang terjadi di sini? Apa yang masih kamu lakukan? Serahkan pakaianmu. Liu Zhongxianxi. Pangeran. Bagaimana? Ada sesuatu yang mengejutkan untuk raja ini. Bukan karena sesuatu terjadi. Apa yang salah? Nyonya tidak baik-baik saja. Ini tidak baik. Apa yang kamu panikkan? Luo Qinglian merusak wajah Xuan Enu. Aku takut tidak akan selamat. Cepat minta tolong pada sang pangeran. Kerusakan wajah. Bukan Luo Qinglian yang wajahnya rusak. Bagaimanapun istana kiri dan kanan tidak bisa mentolerirnya. Liu Yan pergi ke pangeran untuk mengundangnya. Pergi ke istana segera. Sang pangeran sedang bermain catur. Bermain catur dengan siapa? Tuan kanan Chang Xiyuan sangat ahli. Silakan pergi segera. Beritahu sang pangeran. Pastikan untuk meminta Tuan Yuan ikut bersama. Aduh Tuan Li. Kamu juga di sini untuk kerusakan wajah Xuan Nu. Benar sejak pangeran tiba di kota Kuliang. Tidak pernah terjadi hal yang begitu arogan. Aku tidak tahu Xuan Nu siapa. Berani sekali. Dia bahkan tidak tahu apakah itu kejahatan sampai kehilangan kepala. Benarkah ku dengar itu dari keluarga Luo Rongyu, dari Departemen Dianyi? Namanya Luo Qinglian. Aduh cepat-cepat. 3 orang dewasa. Laporkan pada pangeran. Ini adalah Xuan Nu yang diracuni. Putri rakyat Luo Qinglian meminta Wang Yean. Aku baru saja merusak wajah 3 gadis misterius raja ini. An. Bagaimana raja ini? Sang pangeran adalah dewa Kuliang. Tidak peduli seberapa besar. Selama pangeran ada, langit tidak akan runtuh. Sang pangeran baik-baik saja. Kuliang aman. Jelas. Kamu tidak takut. Para wanita memiliki hati nurani yang bersih. Jadi jangan takut. Angkat kepalamu. Putri Fuer meminta pangeran. Kelopak jatuh terlambat.
Laporkan pada pangeran. Ayah dari gadis misterius 3 kehidupan meminta bertemu di luar istana Fajra. Banyak pejabat juga datang. Minta pangeran memberikan hukuman mati kepada si pembunuh. Sang pangeran tiba. Pangeran. Apa yang terjadi? Pangeran. Gadis kecil itu terpilih masuk istana. Saya sudah lama menantikan untuk mendapatkan perhatian pangeran. Berdiri di depan pangeran dan melayani pejabat rendahan. Tapi belum sempat bertemu pangeran. Sudah dibunuh duluan. Wajahnya rusak. Tolong putuskan untuk para pejabat. Hukum si pembunuh dengan berat. Tolong putuskan untuk para pejabat. Hukum si pembunuh dengan berat. Bangunlah. Raja penderitaan di hati kalian tahu. Lu Qinglian. Para wanita ada di sana. Apakah kalian dengar semua yang mereka katakan? Gadis rakyat mendengarnya. Apakah kalian punya sesuatu untuk dikatakan? Kembali ke pangeran. Gadis-gadis itu juga punya ayah. Ayah si gadis rakyat juga menganggapnya sebagai mutiara di telapak tangannya. Jadi saya sangat mengerti bagaimana orang dewasa mencintai anak perempuannya. Tapi para wanita ini benar-benar tidak dirugikan oleh saya. Banyak orang yang berani. Dan melihat mereka menggunakan air di baskommu. Langsung merusak penampilan. Kamu masih mau menyangkal. Aneh. Siapa yang merugikan orang akan terlihat jelas di depan umum. Menaruh racun di baskomnya sendiri. Dicuri di tempat. Apakah itu bunuh diri? Ini jelas kecerdikannya. Ini hanya menunjukkan bahwa dia ingin menggunakan cara ini untuk membersihkan kecurigaan. Itu aneh. Jika saya ingin membersihkan kecurigaan, mengapa saya tidak memberikannya secara diam-diam? Racun banyak Suanu akhirnya mati tanpa bukti. Tanpa disadari, apakah itu tidak lebih baik? Dan kalian para pejabat seharusnya sudah mengetahuinya, bukan? Para wanita, daun-daun yang tertiup angin, mengotori air di baskom. Saya bukan saudara perempuan Zhuge Liang. Apakah saya akan memanfaatkan angin? Aku juga ingin meminjam angin dari Tuhan. Dan 3. Aku belum pernah bertemu para wanita itu. Jika aku ingin menyakiti, itu hanya untuk menghilangkan lawan. Ada lebih dari selusin wanita misterius di dunia ini. Aku hanya menyingkirkan 3. Apa gunanya? Jika bukan karena kamu, mengapa ada air beracun di baskommu? Apakah ada yang menjebakmu? Tidak dijebak. Sedang mencoba membunuhku. Selama kamu mengatakan siapa orang itu, tunjukkan buktinya. Kami tidak akan menyulitkanmu. Gadis desa itu tidak tahu. Aku hampir mempercayaimu tadi. Segera bunuh pendosa yang pandai bicara ini. Luo Qilian. Ada beberapa pejabat yang terlibat. Itu juga berkaitan dengan hati para pejabat Kuliang. Jika kamu tidak bisa mengidentifikasi orang lain, maka raja ini harus menanganimu. Apakah kamu mengerti? Orang mengerti. Sekarang kamu mengerti. Maka katakan padaku. Jika putri pangeran bersaksi melawan orang lain,
Itu hanya spekulasi dan tidak ada buktinya. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Sekarang gadis kecil itu tidak bersalah. Jika pembunuh tidak bisa dihukum berat, muka apa yang dimiliki pejabat rendah ini untuk hidup di dunia ini? Minta pangeran memberikan kematian pada pejabat rendah ini. Minta pangeran memberikan kematian pada pejabat rendah ini. Pangeran. Ini semua adalah pahlawan Kuliang. Harap pikirkan 2 kali. Jangan pernah menghancurkan hati semua orang karena seorang wanita. Kamu yang biasa-biasa saja. Kakak Yi, cepatlah. Aduh. Nona hati-hati. Hina. Aku menyelamatkanmu. Bahkan jika kamu bisa keluar dari Kingkang Hall, bisakah kamu keluar dari istana? Apakah kamu ingin ditembak panah? Pembunuh berani. Tarik dan potong. Tidak, jangan bunuh pangeran. Pangeran. Saya mengaku bersalah, Semua racun saya, semua saya. Saya iri pada diri saya sendiri, bukan urusannya. Saya memohon pangeran untuk menyelamatkan nyawanya. Linger. Pangeran ada di bawah perintah saya. Anda tidak bisa memerintah sebelum kuil. Pangeran. Jika Putri Xian tidak mati karena pangeran, apakah pangeran masih akan mengorbankan dirinya untuknya? Sombong. Siapa yang mengizinkan Anda begitu blak-blakan, Tuan? Kematian itu mengerikan, tapi ada pepatah bahwa kematian itu layak. Putri Xian lebih memilih mati untuk melahirkan pangeran. Dia mati dengan baik. Dan sekarang sudah jelas. Ada juga seseorang yang bersedia mati untuk itu. Pangeran. Jika Anda merasa bahwa rakyat juga setengah mirip dengan putri baru, putri meminta pangeran. Gadis rakyat memohon belas kasihan pangeran. Biarkan gadis rakyat mati di tempat yang layak. Minta pangeran untuk memenuhi. Luo Qingnian. Apakah Anda sudah memutuskan? Pikirkanlah. Linger tidak bisa. Pemuda Luo membunuh Xuannu. Dosa tidak bisa dimaafkan. Berikan pangeran 1 menit.
Saudari Jin Fang. Pelayan berani. Silakan dengarkan pelayan dan minta tuan dan menteri untuk mengatakan beberapa kata. Saudari Qin Fang. Saya tidak menyangka Anda berada di istana selama bertahun-tahun. Apa yang ingin Anda katakan? Pangeran Meng masih ingat para Buddha. Pelayan masuk ke istana bersama putri sebelumnya. Tidak pernah pergi. Hidup ini telah berlalu di istana. Pelayan ini sudah lama terbiasa dengan istana. Aku tidak bisa meninggalkan istana. Tapi penyesalan terbesar pelayan ini. Sang putri pertama meninggal terlalu dini. Pelayan gagal melayaninya seumur hidup. Ingatlah hal-hal ini. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Non perlakukan Buddha ini dengan baik. Begitu banyak tahun. Pelayan tidak pernah melupakan Nona. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Sang pangeran merindukan putri pertama. Tapi tidak pernah karena penampilan Nona Qinglian. Kasihanilah dia. Meskipun Nona Qinglian mengaku sendiri. Tapi seperti yang kalian lihat, pengakuan itu juga jalan terakhir. Pembunuh sebenarnya pasti orang lain. Meskipun aku tidak lama bergaul dengan Nona Qinglian. Tapi para budak percaya. Dia pasti bukan orang yang jahat dan keji. Pelayan tahu. Omong kosong. Tidak ada yang bisa membuktikan kesucian Nona Qinglian. Jika tidak bisa meredakan kemarahan para tuan. Maka biarkan pelayan ini meminta maaf untuk Nona Qinglian. Tidak. Han Li. Ada. Mami tersayang, setialah pada Tuhan. Hatinya bisa diungkapkan. Hatinya mungkin. Benuang franchise. Dimakamkan di pemakaman Putri Xian. Biarkan mereka bersatu. Ayo. Semuanya. Ada rekan-rekan raja di sini. Ada putra raja. Mereka semua orang yang paling dekat dengan raja. Ini keluarga. Karena ini keluarga. Mari bicara tentang keluarga. Raja sudah setengah abad tahun ini.
Kematian putri pertama selalu menjadi luka di hati raja. Putri pertama meninggal terlalu dini. Aku tidak melupakannya selama bertahun-tahun. Aku benar-benar ingin menemaninya lebih awal. Jika tidak ada martir Ibu Jing Fang hari ini, raja ini mungkin belum bisa membuka mulutnya. Raja meyakinkan Anda, pelakunya akan segera ditemukan. Memberi Anda semua penjelasan. Berharap dapat segera mengetahui kebenaran. Berharap dapat segera mengetahui kebenaran. Pejabat bawahan tidak menerima. Mungkinkah putri bupati hancur sia-sia seperti ini? Apakah tidak ada yang bisa disalahkan? Siapa namamu? LVBI Jianming LVBI. Pembunuhan di depan kuil. Dosa tidak bisa dimaafkan. Berdoa dan serangan abadi. Menteri. Berharap segera menemukan kebenaran. Pangeran. Kebenaran belum ditemukan. Wanita ini tidak boleh memasuki istana kerajaan. Harap tangani secara terpisah. Saya akan berada di sana tahun ini dan tahun depan. Apakah Anda masih punya yang ingin dikatakan? Tapi para wanita tidak punya bukti untuk membebaskan mereka. Jika ada hukuman, gadis-gadis tidak mengeluh. Hingga pelakunya teridentifikasi. Suanu Luo Qinglian. Mencabut identitas Suanu. Diturunkan menjadi Buddha. Beri. Beri. Memberikan Tuan Muda kelima Helian Zhuo sebagai Buddha. Apakah itu baik?
Pergi. Anak. Miss Lin ini, pergi ke bawah putra kiri untuk timur dan barat. Ini tidak akan mudah. Oh, apa urusan kita jika orang hidup atau mati? Pergi, 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 pergi. Pangeran. Pangeran kelima dan Miss Qinglian telah pergi selama beberapa dekade. Anda harus membiarkannya tenang. Li Xiucheng sedang menyampaikan perintah. Pemilihan ini selesai. Mereka yang belum terpilih kembali akan dikirim pulang. Tinggal di istana. Tinggal saja. Nona, Dongli. Keluarga tahu. Apa mereka baik-baik saja? hal besar terjadi. Seberapa lebih baik. Mereka merindukanmu. Tapi aku tidak ingin kamu merindukan rumah. Nenek bilang si gadis muda untuk tidak memikirkannya. Katakan selama orang masih ada, tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi. Si Tuan Muda Tidak Tahu Yurat Mana Yang Lurus. Belajar keras untuk mendapatkan reputasi. Apa masalahnya, Nona? Aku marah pada diriku sendiri. Aku membuat keluargaku khawatir. Itu membuat kakak Ki sakit murahan. Kakak Ki selalu sombong. Sekarang keluarga mereka ingin Bova menjual sup. Wanita ingin menjadi budak dan pelacur. Kamu hanya bisa menikah dengan orang murahan. Dan generasi tidak bisa berubah. Bagaimana dia bisa menahannya? Dongli, kamu pergi ke KKI untuk menyampaikan pesanku, bukan kata yang buruk. Lebih suka gaya romantis tinggi. Tidak ada belas kasihan untuk riasan sederhana zaman. Nona, apa artinya itu? Dia tahu kamu melihatnya. Minta dia untuk membalas. Baik, masuk saja. Kami masih menunggu. Pergi. Nona. Mulai sekarang keluarga Li akan diturunkan ke tempat murahan. Kecuali ujian kekaisaran. Kecuali ibu kota yang bergerak di bidang pertanian dan industri. Tidak bertanggung jawab untuk menikah dengan publik. Siapapun yang menikah dengan orang tak tersentuh. Seluruh keluarga akan diturunkan menjadi paria. Diturunkan dari generasi ke generasi. Tidak pernah berubah. Tepat sekali. Apa yang terjadi? Aduh, ada apa? Mengapa mereka mengklik untuk melihat diri mereka sendiri? Aku tidak percaya keluarga mereka bisa melakukan hal seperti itu. Menjadi pedang seketika. Ayah, hahaha. Aku sudah berlatih pengobatan turun-temurun. Tidak menyangka ada kemalangan hari ini.
Aku malu dengan nenek moyangku. Anak ini tidak berbakti. Anak tombak pedang ini pasti akan. Apa yang terjadi, Ayah? Ayah, ada apa denganmu, Ayah? Tuan-tuan, Ayah, bangunlah. tuan-tuan. Bangunlah. Tuan-tuan. Aduh, apakah ini meleset? Jika bukan karena Buddha yang diberikan oleh pangeran, kamu sudah dipukuli dan dimarahi. Bagaimana bisa mencuci kubis tanpa merusak daunnya? Tugas dapur. Kamu tidak bisa melakukannya. Mari pergi ke tempat lain. Aku masih bisa melakukan ini. Itu pekerjaan kasar. Pelayan tidak membedakan pekerjaan kasar dan pekerjaan teliti. Karena aku tidak tahu apa-apa. Mari mulai dengan ini. Ini telah berhasil mengundang nenek moyang seperti itu kembali. Bagaimana melayaninya? Itu tidak ringan. Itu tidak berat. Wanita yang merampas ayahnya, bisakah itu masih baik? Apakah kamu pikir aku ingin? Hahaha. Hahaha. Baiklah. Anak. Gongzi, tenanglah. Selir juga tidak ada di istana ini. Tapi sekarang aku sudah kembali ke rumah. Maka kita bisa membicarakan urusan keluarga ini. Lebih suka gaya romantis yang tinggi. Jaga dunia tetap sederhana dan berdandan. Berhenti minum, nyonya, kita masih menunggu. Apakah kamu ingin membalas atau mengirim pesan? Tidak. Tidak ada surat. Tidak ada bunga juga. Aku tidak menyalahkannya, rumah sakit telah menyita semua asetnya, melibatkan anggota keluarga. Wajar jika dia depresi. Tapi Nona jatuh dari langit ke bumi. Tidak, aku masih khawatir tentangnya. Budak-budak sudah pergi ke sana berkali-kali. Tapi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk mengkhawatirkan sang nyonya. Jangan salahkan dia karena menjadi budak. Bagaimana bisa dibandingkan dengan memiliki energi pedang? Dia tidak bisa merawatku untuk sementara waktu. Tidak banyak kayu di dapur. Kamu pergi ke gudang kayu untuk mengambil lebih Tidakkah banyak. kamu punya tangan dan kaki? Ada waktu untuk datang ke sini. Berapa banyak hal yang tidak bisa dibawa? Aku akan biarkan dia melakukannya. Apa yang terjadi denganmu? Aku akan segera pergi. Nonik, pulanglah. Jangan bilang KKI. Katakan saja. Aku baik-baik saja. Pergi. Hei hei. Tuan muda, 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 tu
Si tua 5. Bagaimana bisa kamu baik-baik saja jika menembak? Hei aduh. MA gila benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ini sangat bagus sepanjang jalan. Bagaimana aku bisa sampai di pintu rumahmu? Seperti melakukan kejahatan gila dan langsung masuk. Tidak, aku harus kembali dan membereskan. Aku melihat kuda ini. Kakak ketiga, bisakah kamu menangani kuda ini?
Ah, benarkah? Hei si tua lima. Kamu adalah orang yang paling tahu tentang kuda di dunia. Tolong bantu kakak ketiga melihat. Apakah kakak ketiga telah ditipu? Aduh, aku telah mengumpulkan barang-barang bagus selama bertahun-tahun. Ambil setengah dan ganti. Aku ganti dengan kuda gila. Kuda angin. Kuda angin apa? Ini BMW yang berharga. Kamu harus bisa naik BMW. Ya sudah, lupakan saja. Lupakan, aku akan kembali dan menjualnya dengan harga murah. Hei, jangan-jangan kakak ketiga. Kenapa buru-buru? Nyonya. Kakak ketiga jarang datang. Cepat siapkan beberapa minuman dan makanan. Musim semi mabuk ini kembali. Ini adalah putri tua Hong yang dipersembahkan raja kepada ayah. Biar aku ceritakan sesuatu. Hanya anggur ini, kalau dipadukan dengan buah arbei. ya buah arbeikan. Aku juga membuatnya di sana. Kalau adik kelima suka, aku akan mengirimkan beberapa toples lain kali. Minuman buatanku mungkin tidak lebih buruk dari milikmu. Kakak ketiga. Coba hidangan ini. Ini resep yang hilang. Murni. Dasar luar. Tidak bisa makan resep yang hilang. Oke. Aduh, hati-hati. Oke. Sedikit cicip. Hei adik kelima. Aku bicara tentang kudaku. Kamu hanya minum dan makan di meja ini hari ini kan? Tidak ada niat untuk menyentuh kudaku. Bagaimana bisa tidak. Kamu bisa makan dengan tenang. Jangan khawatir, minumlah. Tuan, cepat gerakkan sumpitmu. Ini dong popor favoritmu. Sup ini. Sup juga kurang. Sup ini. Wang Fu memesan resep rahasia ubi jalar. Aku tahu ini rumah pangeran yang memesan ubi jalar bagus, tapi itu tidak benar. Tidak. Aku punya resep yang sama. Tapi apa? Gak bisa ngalahin rasa semangkok ini. 5 akhirnya ada yang bagus. Oke. Masakan ini gak ada apa-apanya dibandingin sama sup ini. Itu yang gue bilang. Abang ketiga itu koki yang bikin sup ini. Itu yang gue bayar mahal. Abang ketiga suka. Oke. Ambil aja. Abang ketiga. Bukannya itu yang diinginin abang-abang. Lakukan yang kamu suka. Oke gue. Gue ganti aja minumannya pakai sup. Ganti sup sama rak. Waduh, gue harus berterima kasih sama Lau. Ham. Masih nggak benar. Ini nggak ada hubungannya sama koki. Itu yang ngurus apinya. Yang ngurus api. Itu Rocky. Iya, gampang. Abang ketiga emang jago. Banyak koki bagus di sini. Tapi cuma ahli yang tahu. Api itu yang paling penting. Kokinya ngirim pembantu api. Tentu aja nggak ada apa-apanya. Aduh. Terus gue harus berterima kasih sama yang kelima. Yang kelima baik banget. Berani nggak gue ambil kudanya? Abang ketiga. Lagi ngapain? Kalau nggak mau ya udah.
Terima kasih ya Bang Ketiga. Abang kelima duluan ya. Aduh, kasih gue sedikit. Kasih gue sedikit. Ayo mabuk musim semi kembali. Ya ampun. Lakukan yang kamu suka. Mau kemana? Ia pergi sekarang. Mau kemana dan mau ngapain? Jangan tanya lagi. Nyonya memerintahkan. Kamu tunggu di pintu. Gadis berapi. Ikut aku. Dari sekarang kamu akan menjadi Heliansinku. Kenapa aku harus ikut kamu? Kenapa orang-orangmu tidak ikut aku lagi? Kenapa orang yang bukan milikku menungguku di sini? Tuan Sin, tolong hormati diri sendiri. Aku seorang Buddha. Itu juga diberikan oleh pangeran. Aku tidak bisa tidak mengantar kalian bolak-balik. Lepaskan. Lepaskan. Kamu sangat membenciku. Aku lebih suka menjadi budak. Kamu tidak ingin menjadi selirku kan? Jadilah selir. Nyonya lebih baik kamu makan sedikit. Luo Qinglian yang tidak memenuhi harapannya, turun pangkat menjadi budak. Kenapa kamu menyulitkan dirimu sendiri? Membuang-buang usahaku. Hei, kalian lebih lincah. Hei, Oke. Gantung lentera itu di sana. Oke, ada apa di luar? Nyonya, Tuan XIN, aku tidak tahu pesan apa yang aku kirim ke Nyonya di tadi. Sibuk di sana-sini. Sibuk dengan apa? Banyak orang sedang mengatur Liun Xiaohu. Di gerbang, bahkan petasan sudah digantung. Bagaimana dengan putra aku pergi ke tempat putra kiri? Lotus yang jatuh. Tidak heran putra selalu mengabaikan bisnis. Kali ini untuk pemilihan pelayan. Kupikir putra mencintaiku. Tidak menyangka akan menyukai Luo Qinglian ini. Untuknya. Apakah kamu akan merebut wanita pangeran? apa yang dilakukan wanita yang menipu anak ketiga dan ayahnya? Itu di aula. Bukankah dia juga bersembunyi bersama? Aku takut kita hanya melihat lengannya. Aku tidak melihat kekuatannya. Yang keempat maksudnya. Kalau Luo Qinglian ini selesai. Ayah mencintai anjingku mencintaiku. Manfaatkan semuanya. Tidak mungkin. Anak ketiga adalah tuan muda terkenal. Kapan kota ini ada? Jangan lihat dia selalu menganggur. Tapi kapan kamu menunda melihatnya? Kebijiksanan besar seperti orang bodoh. Mungkin kita semua telah dibodohi. Anak ketiga ini terlalu buruk. Oke, Dan kamu, mengirim orang penting pergi untuk kuda rusa. itu. Apakah itu dariku? Oke. Kamu yang akan pergi. Kamu yang bilang itu berguna. Tapi yang keempat, aku masih tidak mengerti. Jadi bagaimana kamu menyelesaikannya? Aku takut itu menunggu kita memikirkannya. Maka sudah terlambat. Kita tidak bisa memikirkannya. Tapi beberapa orang bosan. Siapa? Minta ayah untuk menghukum. Anak hilang. Aku hanya pikir aku mengirim pelayan api. Ketika dia pergi, dia menemukan itu, adalah Nona Qinglian. Anak kelima berpikir anak ketiga mungkin tidak sengaja. Mungkin. Aku benar-benar ingin sup enak itu. Panggil anak ketiga. Anak minta bertemu ayah. Anak minta maaf pada ayah.
Apa kejahatannya? Dosa kerakusan. Meskipun anak rakus, tapi supnya hambar. Tidak sesuai selera anak. Ayah tenang. Anak pergi ke rumah kelima. Demi Nona King Lian. Anak ketiga kamu gila. Kamu harus merampas budak yang diberikan ayah. Apa yang diinginkan ayah dan anak bukanlah anak seorang budak. Anak ingin menikahinya. Ayah sebelum pemilihan. Anak saya sudah melihat Nona King Lian. Saya pikir dia elegan dan halus. Bersinar. Tapi tidak ada pemilihan ulang. Anak lebih baik menderita. Saya tidak berani memiliki keinginan untuk menyentuh. Tapi apa masalahnya sekarang? Sekarang saudara ketiga bisa melewatkannya. Sekarang. Anak melihat gadis King Lian. Memakai pakaian kain kasar di istana Kaisar Wu. Mengambil kayu bakar. Melakukan pekerjaan berat orang. Saya melihat kayu bakar kering dan berduri. Masuk ke dagingnya, anak ayah. Anda menyelamatkannya dari tangan para pejabat. Saya yakin Anda tidak ingin melihatnya menderita lagi. Anak berani. Minta ayah untuk menyakitinya lagi. Biarkan dia tinggal bersama anaknya. Saudara ketiga, Anda di sini untuk meminta maaf. Ayah Mosin. Saudara ketiga bisa membujuk seorang wanita sampai mati dengan beberapa kata. Bagaimana mungkin begitu mudah untuk mempercayai seorang wanita? Menyebabkan kemarahan publik. Jangan menjadi seorang wanita. Anda hanya bisa menjadi selir. Terima kasih ayah atas kebaikan Anda. Saudara ketiga adalah. Ingat. Pastikan dia yang mengurus uang. Tidak boleh menaruh.